Nah, tadi kan kakak yang di sini udah kenalan nih. Sekarang boleh nggak saya kakak di sini pengen tahu nih sama teman-teman di sini. Boleh? Nah, tahu kan permainan yang apa sih namanya? Perkenalan menggunakan nyanyian gitu. Ya, kita nyanyi balonku. Ada yang tahu balonku? Tahu kan? Tuh. Nanti orang yang dapat yang terakhir sampai kata door dan memegang ini itu yang harus memperkenalkan diri, nama, kota, dan hobi. Oke? Gampang? Paham kan? Oke. Yuk, mulai dari sini. Yuk. Balonku ada 5, rumahku warnanya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Nah, Bapak berarti siapa temennya satu ini, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Roihatul Jannah. Roitul. Roihatul. Oh, Roihatul Jannah. Panggilannya? Iha. Iha. Kirainnya Jannah. Iha dari kota? Dari kota Cirebon. Kota Cirebon. Dari bukan kotanya sih. Di mana kotanya? Di Keroya Pamuragan. Pamuragan di mana? Arjuna Maulid. Oh, maklum. Hobinya apa nih hobinya? Hobinya apa? Kayaknya dari segi intelektualnya kayaknya suka nulis deh kan? Enggak Suka. Enggak suka. Biasa aja. Tergantung mood aja. Mau nulis ya. Berarti hobi yang paling utama apa? Yang paling utama apa ya? Traveling. Traveling. Asik. Hobinya traveling katanya tuh. Kalau mau diajak sama Iha, mau akrab sama Iha, dia harus Iha, tempat yang enak yang mana ya? Kemana ya? Nah, pasti langsung tahu dia. Ya, rata-rata di tempat daerah Cirebon pasti tahu, terutama ya mungkin kalau di Cirebon kan kafe-kafenya gitu yang bagus. Tahu kan lihat tempat-tempat yang enak gitu. Enggak. Nggak tahu. Tahu tempat-tempat wisata gitu. Nah, selanjutnya Iha mau ngelemparin ke siapa nih biar cepat gitu. Nggak usah nyanyi lagi. Siapa ya? Itu Farhanin. Ke siapa? Farhanin. Pak Hanin yang mana? Yang Pak Hanin. Siapa? Kenal dulu Pak Hanin. Namanya siapa? Dari mana? Hobinya apa? Nama saya Farhanin Dinda Syahid dari Indramayu. Dari Kuala. Kan nggak ada dulu ya Pak ya. Ya, alhamdulillah itu udah ada. Tadi baru sampai mana? Sampai ini ya. Siapa tadi namanya? Farhanin. Panggilannya? Farhanin. Farhan atau Anin? Farhanin. Ya. Oke, Farhanin dari Indramayu ya. Indramayu di mana? Sigit. Oh, Seliuk. Oh, berarti dari barang kesananya ya. Ini siapa ya? Biasa Muri. Hobinya apa Pak Hanin? Hobi nulis. Biasa nulis apa? Umur. Di mana? Yang udah ini dibikin apa aja? Oh, kain. Kain. Cuma ya paling gede itu ada. Oke. Saya Pak Hanin mau lempar ke siapa? Ini yang betul kamu saya ini. Oh, enggak. Nah, ke siapa? Naila yang mana Naila? Naila dari ketemu. Oh, yang ujung nih. Naila. Naila. Ada dua Naila. Yang belakang masuk. Gak tahu namanya. Oh, dua. Ini Naila yang di belakang namanya siapa? Naila Fudia. Dari Cirebon. Cirebonnya Cirebon. Oh, kalau di namanya paling gede. Kalau dulu juga udah di situ. Daerah Dua dari yang mana? Batas Majalengka ya? Bukan. Bebesik. Di situ. Jauh. Oh, sejauh. Oh, ya ada. Belum saya orang
bukan orang terbang gitu jadi nggak tahu. Hobinya apa deh, Naila? Bikin kue. Masak nih, idaman orang cowok nih. Nah, di sini ada yang mau nggak jadi istrinya nih, suka masak. PC. PC itu. Sekarang apa? Kan itu dulu. Sekarang apa? Kalau di rumah. Oke. Terus kalau yang Naila ini namanya siapa nih? Siti itu mas. Siti kan. Baik dulu. Ini Siti Naila Nur Rahma. Dipanggilnya Naila juga sama. Siti. Naila ini Naila. Oh Naila ini. Oke, kalau Naila ini dari mana asalnya? Dari Cirebon. Oke, dari Cirebon. Cirebonnya Cirebon. Suran jalan di mana? Kalau kanan belok kiri. Lamongan. Ya lah, percuma kalau nanyain saya dari Cirebon juga apa. Hobinya apa nih? Hobinya nulis. Banyak yang cita-cita menjadi penulis nih. Mungkin Nanda juga sama ya. Nande namanya mas. Hah? Nande namanya. Nande. Nande ayo. Oke, udah. Coba minum lagi. Oke, berhubung ya banyak lah di sini ya teman-temannya. Apa namanya? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berhubung kalau misalnya tanyain satu-satu, nggak cukup waktunya ya. Ini pulang sampai jam setengah 1. Gak apa-apa kan? Disita dulu waktunya sama kita. Gak apa-apa. Oke. Nah, dari pagi udah belajar berapa pelajaran? 3. Waduh, pasti capek ya. Nah, dari satu kita senam dulu aja ya. Gak apa-apa? Nah. Yuk. Gak apa-apa, minta waktunya untuk berdiri dulu. Karena berdiri dulu. Nah, di sini kan ada namanya senam otak. Sebelumnya ada yang udah tahu senam otak? Belum tahu? Nah, biar tahu kita senam otak dulu sama-sama. Karena kalau misal kita sering mengolah ini, insya Allah nanti kita juga bakalan terlatih. Antara otak ini dan yang kita bakal terlatih. Nah, ini tangan jari kiri gini, nah berpindah, ya. Bisa. Tinggal dilipat aja jempol itu. Udah apa-apa. Masih iya. Ada yang bisa? Tinggal dilipat di jempol. Bisa nggak? Jempolnya. Jadi kalau nggak ngerti, ya tangan kanan di bumi. Tangan kanan di bumi. Oke, apa baru? Tangan kiri nonjok. Tangan kiri nonjok. Nah, biar digabung nanti. Ada yang bisa? Nah, oke, bagus ini bisa nih. Oke. Ayo, siapa lagi yang bisa? Ayo, bapak, coba dulu, biar terlatih otak kita. Nah, sekarang tangan kanan di ujung kepala, bukan di bumi. Bagus, tangan kiri muter di perut. Oke.
Sekarang kombinasikan. Mantap. Ayo, tangannya tuh. Nanti yang bisa semua dikasih hadiah. Berpuasa ya nah. Sekarang tangan kanan pegang hidung, tangan kiri pegang kuping. Itu ganti-gantian ya. Ganti-gantian tangan kiri pegang hidung, tangan kanan pegang kuping. Nanti gantian tangan kanan pegang hidung, tangan kiri pegang kuping. Gitu. Ayo. Jadi kan ya. Asik. Coba dulu baru bilang nggak bisa. Kalau belum coba nggak akan bisa. Nah, ini tangan kanan maju ke depan, muter ke depan. Oke, tangan kiri muter ke belakang. Oke. Tangan kiri muter ke belakang. Lanjut dikombinasikan. Tangan depan. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Jadinya gini. Sip, yo, mantap. Mantap semuanya. Terima kasih sudah mencoba. Gimana? Susah kan? Susah. Nah, susah itu karena belum terlatih kita. Ayo, mungkin dari Mbak ini siapa namanya? Yang jago banget nih. Mbak Novi dari dari Indramayu ini suka gumiwang. Ngobreng. Kalau Indramayu gimana? Suka gumiwang tahu nggak? Nggak tahu. Daerah mana tuh suka gumiwang? Oh, Kertasmaya, dekat lah. Oke. Nah. Oke. Tadi ada yang masih hafal nama saya? Belum. Belum. Wah, kamu baru datang sih jadi belum. Ya soal ulangi namanya Pak. Ulangi ya. Nama saya aja apa semuanya? Apanya? Ya perkenalannya. Ya tahu Semuanya soal. semuanya. Sama Oke. tulisan di YN-nya Pak. Oke. Kalau nama saya sendiri ya, nama saya Dimas Agus Darmawan. Oke, jurusan dari Bimbingan Sosial Islam semuanya sama BKI. Berhubung di IN ada I-nya gitu. Islam. Jadi ya mungkin teman-teman di sini jarang ada yang tahu gitu. Nah, yang tahu paling BK gitu yang di sana. BK Bimbingan Sosial gitu. Nah, terus yang di depan ini yang pakai baju seragam kita, PDR kita itu namanya Kang Pase. Kang Pase. Kang Pase. Pase Malahi. Gitu kan? Ya. Oke. Terus yang di sana yang pakai merah hati itu Kang Fadli. Ya, kalau Kang Fadli dari Kuningan. Kalau diajar Jawa nggak bisa. Bisa nggak Jawa sih? Enggak. Kalau ini yang sampingnya Kang Fadli, Kang Yusuf. Presiden ML. Yang jago mabar boleh. Duet bukan dia. Gas siapa yang mabar? Apa jago kita? Apa? Nah, terus yang lagi pegang HP yang videoin kita itu ada Kang Anzar. Anak yang paling rajin nih di jurusan kita. Semester berapa Pak? Kalau kita dari semester 6 gitu. Berhubung kita datang ke sini bukan karena ada tujuan lain, ya kita hanya sekedar mau observasi, mau tahu gitu teman-teman di sini gitu. Tentang mengenai ya gimana sih teman-teman di sini menjalin keakraban sama teman lainnya gitu. Gimana teman-teman di sini mencari teman yang akrab gitu. Nah, jadi kita di sini sekedar mengobservasi untuk mengetahui gimana teman-teman dalam menjalin pertemanan. Oke. Nah, ada yang mau ditanya lagi dari kita? Asal mana Pak? Oh, kalau saya asal sama kayak Anda, kayak Nande. Oh, Berubah. Kecamatan apa Nanda? Kempreng. Desa apa? Sawera.
Jati Reja. Tahu tahu kan ada kan? Ada. Ya ini ya. Kalau mandi kan. Nah, biasanya satu desa sama Anda. Satu desa sama Anda, satu rumah, satu atap. Bingung kan? Oh enggak. Oke, gak apa-apa kalau gak bingung berarti. Pantas. Oke, nah ada yang ditanyain lagi. Namanya siapa dulu? Kita belum kenal aja. Raska. Oh, Raska. Ntar saya nyusul ya. Oke. Jurusan apa aja? SKI. SKI. Kalau nggak SKI AT. Iya, ada. Oke, nanti Wah. jago sejarahnya nih. Coba cek Pak. Coba dicek lagi. Lanjut. Aduh. Jago sejarahnya. Nah, ini cowok satu lagi siapa namanya? Arif. Arif. Aska sama Arif. Arif atau Arif? Arif. Arif. Arif pakai R. Dul, bayar. Bisa nih. Oke. Nah, apa sih itu meningkatkan pertemanan atau menjalin pertemanan gitu? Teman-teman di sini sebelumnya ada yang bingung nggak gimana caranya cari teman gitu? Atau kenapa sih saya di sini sendirian, nggak ada yang mau nemenin saya? Itu kenapa biasanya? Karena faktor apa? Karena nyebelin satu, oke, nggak apa-apa. Terus ada lagi? Mungkin kita yang terlalu pendiam. Kurang lagi. Pendiam kan? Kurang lagi. Terus ada lagi? Kalau baper. Terlalu baper bisa jadi. Orang gelem naktir. Iya. Orang yang naktir. Pengen ditraktir baik. Jajannya kurang ya. Nggak bisa. Terus apa lagi? Orang yang naktir. Ada lagi? Gak apa-apa, kita berhak bersuara gitu. Karena ada suara dari kita yang menunjukkan bahwa kita udah mau mempercayai diri kita gitu. So, gak apa-apa, salah juga, yang penting kita mau nyoba. Gak mau naktir? Tuh. Malu udah tadi. Ada lagi? Miskin lah. Miskin, tapi miskin tidak bisa dijadikan patokan gitu. Ya mungkin kalau miskin berteman sama orang yang circle-nya hedon gitu ya emang susah gitu ya. Iya. Tapi kalau bisa cari teman yang ya pengertian lah gitu bisa. Tapi miskin itu enggak termasuk. Terus ada lagi? Oke, ada ya. Nah, semua dari ya tipe-tipe tersebut gitu. Ya sebenarnya kita bisa mencegahnya atau menghindarinya dengan cara ya meminimalisir ya, walaupun kita nggak bisa mentraktir gitu, seenggaknya kalau teman ada yang lagi butuh, aduh saya buka sama apa ya, uang aja nggak ada 1000 acan, ya nggak apa-apa lah, dibeliin teh jus juga pasti dia suka gitu. Apalagi ya kalau pas nggak ada uang nih, aduh teman kita nggak ada uang, sengsara banget, mau buka minumnya air cola. Nah jadi kan bingung ya, duh kamu mas minumnya air cola nih, beliin teh jus, aduh makasih banget, terima kasih, pasti dia langsung berterima kasih, ya enggak? Sama ada yang pernah ngalamin? Enggak. Nah, hidupnya suram tuh. Di sini ada yang mondok, ada yang mondok. Mondok semua. Mondok semua. Iya. Oke. Cowok ini pondok apa? Anggador. Mondador. Oke. Oke. Mondok cewek banyak lah. Nah, yang tahu cuma ada aja gitu, kasih aja. Ada aja ada lagi di sini? Ada. Siapa? Ada. Kamu nggak ada? Saya aja. Satu pondok juga. Nah kalau semisal kita di pondok itu biasanya kan ada teman-teman yang kayak gitu tuh. Biasa aduh bestelan gak nyampe-nyampe, ya enggak? Ya. Aduh orang tua gak ngirim-ngirim. Aduh ini di rumah lagi peceklik. Ada yang peceklik? Perekonomian sulit gitu. Ya namanya ya bukan miskin juga. Kira miskin itu baik. ya pokoknya di rumah keadaannya lagi susah gitu ya. Biasanya kan ada yang sampai puasa bukanya ya cuma sama air olah gitu. Nah itu ketika teman sedang membutuhkan ya usahalah kita memberikan sedikit, entah itu hanya memberikan es atau ya roti lah atau laukan gitu ya, biar teman itu ya bisa langsung oh ternyata si ini tuh baik gitu. Ketika dia aku sulit dia ada. Nah terus ada juga teman-teman yang tadi apa namanya pemalu gitu.
Nah kalau kita punya teman yang pemalu itu biasanya kita juga kan malu ya buat ngedeketin. Contoh nih, saya tahu Nanda nih pemalu nih orangnya nih, tapi saya mau berteman sama Nanda, gimana ya caranya? Ya harus kita sendiri atau saya sendiri gitu yang harus menjalin kedekatan sama Nanda. Yang ngobrol biasa lah, halo Nanda gitu. Itu nggak apa-apa ya, kita pura-pura SKSD walaupun sebelumnya kita nggak terlalu dekat gitu sama, iya nggak terlalu bisa kan buat SKSD. Boleh sesi. Tahu SKSD? Sok kenal sok dekat. Nah, sok kenal sok dekat. Ya pura-pura aja gitu, halo Nanda. Nanda tadi kemarin saya ketemu Nanda loh, walaupun nggak ketemu gitu. Wah, iya di mana? Kamu kemarin kemana aja? Ya saya ke situ ke apa namanya depan SMPP beli bahan baru juga aku di situ. Ya padahal kan nggak ketemu. Namanya juga SKSD kan ya. Berbohong bisa jadi candaan, bisa jadi ya obrolan gitu. Nah, ya kalau mendekati teman-teman yang pemalu gitu, jangan ragu untuk berteman sama teman yang pemalu ataupun yang kekurangan, karena ya kalau semisal teman-teman yang seperti itu ya mungkin di suatu saat dia orang yang paling mengerti, orang yang paling bisa ya berteman baik dengan kita. Banyak sekali teman-teman yang ya udah dulunya dekat tapi di lain waktu ya mungkin ada konflik jadi ya jauh. Nah terus banyak juga kalau semisal teman-teman yang pemalu itu suatu saat dia bakal jadi orang yang ya istilahnya apa ya, mungkin lebih baik dari kita gitu. Contoh saya punya teman yang pemalu, tiba-tiba dia udah jadi orang yang apa sih ya percaya diri gitu, public speakingnya bagus, ngobrol di depan umumnya bagus, dia udah punya pekerjaan, sedangkan saya masih sekolah gitu, masih nyari ilmu. Kalau dia ya ilmu udah ada gitu, cuma ya hasilnya juga udah ada, tapi kalau saya belum gitu. Nah itu orang-orang yang pemalu, orang-orang yang punya kekurangan jangan sekali kita remehkan. Suatu saat yang mungkin kita membutuhkan orang-orang tersebut gitu, teman kita. Aduh ini saya punya teman Nanda nih, Nanda ya jadi orang gedean, amin. Gedeannya dalam artian apa? Badan. Enggak, itu jangan di sini. Coba. Nanda, ya ini mah semisalkan gitu. Nanda itu udah jadi bupati lah, bukan Pak Pati ya, tapi bupati. Kalau Nanda udah jadi Pak Pati, aduh saya pengen kerja saya punya planning bisnis ini nih, tapi bingung siapa yang harus modalin saya, siapa yang punya uangnya banyak. Wah, Mas Iman ada temen nih, Nanda udah jadi bupati. Wah, coba saya hubungin deh. Nah, kalau semisal kita yang nggak ada konflik sama Nanda kan otomatis ya bisa lah meringankan gitu. Tapi kalau semisal kita dulunya meledek-meledek orang yang pendiam, orang-orang yang pemalu, atau orang-orang yang biasanya jadi bahan ledekan gitu. Nah, itu ya suatu saat jika dia udah sukses, yang mau membantu kita pun enggak. Wah contoh nih, wah si siapa tuh Aska ya? Wah Aska meledekin kita banyak pas SMA aja, kayak Mas Iman, terus lah, gelap kita ngebantu dia, ya kan? Ya. Jadi jangan sampai sesekali yang menyakiti hati teman kita gitu. Karena ya mungkin dari sekian banyaknya orang, ya teman kita bisa jadi solusi buat masa depan kita. Ya jangan kan keluarga gitu. Jangan kan teman gitu, keluarga aja masih bisa terjadi konflik. Nah makanya dari manapun, dari kapanpun, dari bagaimanapun, ya kita harus menjalin kedekatan. Nah ini adalah latar belakang munculnya jalinan pertemanan. Nah yang pertama adanya perkembangan proses sosialisasi. Maksudnya gimana nih? Nah yang dimaksudkan di poin pertama ini ya tadi SKSD gitu. Ya walaupun kita ya contoh saya datang ke, saya kan dulu mondok di Aziada ya, terus sekolah di SMPN 1 Sri Kuarimi gitu. Di situ ada yang alumni SMPN 1 nggak ada. Nah di situ kan saya nggak punya teman siapa-siapa tuh, tapi ya apa yang saya lakukan pertama kali ya mendekati orang yang kelihatannya pintar atau ya emang udah pintar gitu. Contoh ada OSIS nih, OSIS kan biasanya orang-orang yang terpilih ya.
apalagi ketuanya. Saya mendekati ketuanya, ya, yang dulu itu Fajar Notian nih, orang dulu. Dideketin nih, kalau Jar, kamu tuh temannya Ibad ya, Kang Ibad, Pondok Melati. Oh iya, emang kamu siapa? Dia teman satu kelasnya gitu. Ya, akhirnya kenal dari teman, dari orang lain gitu ya, bisa menjalin kedekatan. Jadi aktif dan ya cara mencari pertemanan itu seperti itu. Ya nggak apa-apa kita basa-basi dulu lah gitu, dibasahin dulu baru dibasiin. Jangan sampai ya kalau kita mau dekat sama orang lain, dulu saya mau bersama sama orang itu, gimana lu? Gimana ya? Udahlah, saya mah diam aja gitu. Mungkin orang itu kesini, ya kan kelihatannya kayak kita yang sombongnya kalau sebenarnya kayak gitu. Nah, terus ada kebutuhan untuk menerima penghargaan. Nah, ini juga poin yang sangat penting nih. Contoh kalau misalnya kita mau berteman sama orang-orang yang jadi tidak, yang circle-nya bagus atau orang-orang yang pintar. Contoh, saya ada teman di pasien nih, orangnya pintar, pintar agamanya, pintar segalanya. Ketika dia punya suatu apa sih keberhasilan gitu, contoh dia itu udah hantam berapa juz itu, udah hantam 30 juz. Wah, pasien udah hantam 30 juz nih. Saya mau berteman sama pasien, gimana caranya ya? Ya udahlah, yang penting yang tadi dulu ada kado, ada hadiah buat dia, ya baru kita ngobrol-ngobrol dekat biar bisa jadi teman. Selamat nih, kita udah dapat 30 juz ya. Gitu. Jadi orang-orang yang mungkin ada beberapa orang yang menginginkan penghargaan dari orang lain, bukan hanya sekedar hadiah, tapi pujian juga merupakan suatu penghargaan. Contoh ya kalau semisal kayak tadi, kita nggak bisa ngasih hadiah nih. Wah, Pak Sen, selamat, kamu udah hatam 30 juz. Wah, mantap kan? Nah, jadi ya orang seperti itu kan mungkin ya bisa untuk menerima penghargaan dari orang lain dan dia juga suka gitu sama diberikan penghargaan. Karena manusia itu ada 3. Yang pertama kita harus ngasih makan egonya, ngasih makan emosionalnya, terus kepribadiannya. Kalau kita, jadi kalau misalnya egonya pengen dipuji nih, udah puji aja gitu. Itu juga dia pasti suka, pasti mau berteman sama kita. Terus ada lagi perlu perhatian dari orang lain. Nah, perlu perhatian di sini maksudnya yang kayak, aduh, Anda kok kamu ini kerudungnya bengkok? Atau, Nanda, kamu kemarin kemana? Kok nggak hadir? Nah itu kan kalau orang Nanda tuh diperhatiin, wah, teman ini baik sih. Jadi terjalin dia kedekatan gitu ya. Terus ingin menemukan dirinya. Nah, contoh orang-orang yang ingin menemukan dirinya itu yang mungkin saya rasa ya saya sendiri gitu. Soalnya dari dulu sampai sekarang saya itu orang yang apa ya, istilahnya ke circle manapun saya bisa gitu. Ya ke circle orang-orang yang bandel saya main ikut, ke circle orang-orang yang ya aktif saya ikut, bahkan sampai ke bapak-bapak juga saya ikut gitu. Saya tuh masih belum menemukan jati diri saya. Coba deh saya main ke teman-teman yang bandel nih, main. Oh gini rasanya, mungkin dapatlah kedekatannya gitu. Tapi ya masih kurang serak. Saya main sama circle teman-teman yang rajin, yang mungkin dari teman-teman yang rajinnya mungkin OSIS gitulah, orang-orang yang ikut organisasi. Saya main. Nah, lagi-lagi balik lagi ke diri sendiri ya, gimana itu cara kita untuk mengelola diri kita. Nah, fungsinya apa? Pengen tahu? Bebas kita berhak bersuara gitu. Biasanya di sini ada yang cari teman gara-gara ditake. Nah, Mas Kadong ya. Kenapa kalau misalnya nyari teman harus orangnya banyak duit? Ya, apa sih cari? Iya, terakhir. Ya nggak apa-apa gitu. Ya kalau berpendapat seperti itu nggak apa-apa, saya nggak menyalahkan. Ya mungkin emang kepribadiannya pengen ditraktir. Pantesan marah terus ya. Polisi. Nah, nggak apa-apa, itu satu. Yang duitnya banyak bisa memberikan kebermanfaatan, ya mungkin kita bisa ditraktir. Ada lagi yang mau bersuara?
Biar apa? Fungsi pertemanan. Itu apa tadi? Menambah mengetahui perbedaan. Oke, nggak apa-apa mengetahui perbedaan. Berarti dalam artian ya kita bisa tahu mana yang buruk, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang jahat. Gitu. Oke, bagus. Tempat curhat, mantep nih. Berarti kalau semisal kita ya lagi punya masalah atau galau nih diputusin pacar, ya kita bisa curhat sama teman. Siapa tahu jodoh gitu. Misal siapa tuh namanya? Ismail namanya. Oh, Pak Kanin gitu, Pak Kanin curhat sama Arif. Nah, Pak Kanin habis diputusin nih sama temannya, pacarnya. Arif, aku habis diputusin. Ini gimana nih? Diputusin sama Aska aja. Saya dia putusin sama Arif gimana nih? Tahu-tahu jadinya sama Arif. Itu kan fungsi pertemanan ya. Siapa tahu. Apa jadi ya? Ada lagi? Ada yang berpendapat lagi? Tadi teman curhat. Terus apa lagi? Cari pengalaman ini bagus banget buat cari pengalaman. Biasanya orang-orang yang mau memanfaatkan pertemanan untuk mencari pengalaman ini ya apa sih? Ya, contoh orang-orang yang kedepannya itu insya Allah bakal sukses. Karena untuk mencari pengalaman itu biasanya nggak muluk harus teman sebaya gitu. Terkadang kita juga harus mencari teman yang ya walaupun umurnya di atas kita gitu, walaupun ya jauh banget gitu, 2 kali lipat atau 3 kali lipat di atas kita. Kalau cari-cari pertemanan yang bertujuan untuk pengalaman itu biasanya saya carinya kalau saya pribadi sendiri ya entah itu dosen itu gimana sih kalau semisal dosen di kegiatan kampus, gimana sih kalau semisal polisi dalam ya menjalani kesehariannya. Apa itu berperan? Membuat tak kita waktu itu. Curhat-curhat aja lah kita mah ya. Santai kan? Puasa. Dia nggak puasa pak. Nggak puasa. Tuh berarti Iya puasa. Gak apa-apa ya sambil ngabuburit kan masih ayam. Ya puasa, cum. Yang puasa cum. Tuh kami puasa. Puasa boleh. Puasa kita sih. Yakin. Iman kuat ya. Berangkat. Orang bapak kan biasa gitu ya, belum busung. Busung jadi belum nih. Padahal makan itu kan ucapan adalah doa ya. Pernah nggak di sini ada teman-teman yang, oh saya tuh punya keluhan gitu. Keluhan itu terus disebutkan, misalnya, saya itu pikun banget ya. Cuman dia naruh kunci gitu sembarang itu saya pikun. Sering banget jadinya keseringan gitu. Dan beneran pikun. Ada yang pernah nyobain kayak gitu? Atau pernah merasakan kayak gitu? Nah, pernah ya. Karena ya apa sih? Ya benar. Gitu. Kata di ucapan itu adalah doa. Doa itu adalah sugesti. Dimana kalau semisal sugesti kita masuk ke dalam alam bawah sadar kita, entah itu mau dari diri kita sendiri ataupun dari orang lain, itu bakal berpengaruh. Nah, contohnya orang-orang yang pendiam atau orang-orang yang apa ya mungkin sering dibully, jadinya pendiam. Itu karena apa sebelumnya? Karena punya sesuatu di mana masa lalunya itu dia mungkin mendapatkan ya apa namanya ejekan dari orang lain, jadi bisa jadi itulah menyebabkan dia pendiam gitu, atau bisa jadi karena omongan orang tua atau orang lain gitu. Kan kamu tuh diam coba di rumah, jangan layanan mulu, jangan main mulu, udah jangan main-main lagi lah gitu. Cuma kamu main juga, nah, jadi itu bisa langsung yang menyebabkan dia juga jadi pendiam. Atau ya segala sesuatu itu terjadi karena apa yang kita pikirkan dan kita lakukan pasti bakal sesuai. Contohnya kayak gini, teman-teman ada yang udah pernah nyobain apa namanya tes sugesti enggak? Yang tangannya nempel gitu, kayak di TV gitu. Ada yang mau nyobain? Hasil. Nah, jadi apa sih pengaruh pikiran terhadap tubuh kita? Nah, pengaruh pikiran itu 96% bakal berhasil pada tubuh kita. Contohnya, saya berpikir saya mau bergerak ke arah kanan, ya udah gerak ke arah kanan. Saya berpikir mau maju, saya maju.
Nah, jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya semuanya berawal dari pikiran kita, dan pikiran kita dikendalikan oleh hati kita. Jadi siapa yang menguasai semuanya? Hati dong. Ya kalau semisal hati nggak dulu buat pikiran untuk mengendalikan seluruh tubuh, ya nggak bakal bisa gitu. Nah, oke, tadi untuk pengalaman bagus. Terus ada lagi konsep pengalaman? Fungsi pertemanan apa lagi? Satu lagi yang belum nih. Menemukan diri, ya, tadi perlu perhatian orang lain, kebutuhan untuk menerima penghargaan. Ada apa lagi? Nah, ada lagi sebagai perlindungan gitu. Biasanya mungkin sering kita temui kalau orang-orang yang mencari perlindungan itu biasanya ada di sebuah geng gitu ya. Ada kan biasanya orang-orang yang kalau semisal satu lawan satu nggak berani, misal saya sama pasir ribut nih, satu lawan satu, apa ira, buta. Nah, terus dianya nggak berani. Nah, dia lapor ke teman-temannya, ke gengnya. Itu si Dimas deh, ngajak kita bulat, tapi kita Melayu, Budi. Nah, langsung kan itu, nah, sebagai bentuk perlindungan biasanya yang seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk pertemanan. Yang pertama ada teman seperjalanan hidup, milestone friend. So di sini ada yang udah pernah atau udah ada lah gitu teman yang mempunyai teman seperjalanan hidup. Teman seperjalanan hidup itu maksudnya di sini adalah pertemanan dengan teman-teman yang dapat diajak bicara pengalaman bersama pada masa lalu. Ada yang udah pernah nyoba atau ada yang udah pernah ada gitu teman saya yang kayak gini. Contoh saya nih, saya kalau semisal ketemu sama teman saya yang dulu banget gitu dari kecil, saya tuh ngomong sama teman saya, tahu nggak kita tuh pas waktu itu pernah main sepeda loh, pernah standing, habis itu jatuh, pernah nggak? Oh iya, saya juga pernah. Oh iya sama kamu ya. Nah itu contoh teman-teman yang bentuk pertemanan yang perjalanan hidup. Nah, ada yang punya kayak gitu teman-teman yang perjalanan hidup, teman curhat, teman cerita gitu. Ada di pondok, ada di rumah, di pondok, ada juga di pondok ya. Pasti semuanya di sini punya teman-teman yang solid lah, akrab banget lah. Mungkin Nanda temannya siapa? Ya lihat aja. Gak apa-apa sebagai kata harus mantau aja nih. Barangkali gak punya teman kan kesian. Masa sih harus pulang-balik ke sini temannya kan capek ya. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua ada teman sebagai mentor. Itu siapa nih? Lagi mungkin ada yang ditungguin. Iya, mungkin siapa? Kalau mau pulang mungkin siapa? Kita mau ikut kan? Nah, teman sebagai mentor friend atau orang-orang yang dapat diajak bicara tetapi tidak selalu kita ditemui seorang diri. Nah, di sini ada yang udah punya mentor untuk masa depan, untuk cita-cita. Mentor itu orang yang mendidik kita ya untuk masa depan kita gitu. Ada pasti orang tua adalah ya sini atau orang lain gitu, mentornya orang lain yang orang tua atau guru lah, guru yang benar-benar mensupport kita, teman yang mensupport kita. Ada nggak teman yang benar-benar Ira tuh harus kayak gini biar hidup Ira enak, Ira tuh harus lebih rajin biar hidup Ira enak. Ada yang kayak gitu punya teman? Ada. Nah, orang-orang yang seperti itu ya jarang kita temuin gitu. Soalnya dimana orang itu sangat peduli terhadap masa depan temannya gitu. Nah, jadi kalau semisal punya temannya kayak gitu, sebisa mungkin harus dipertahankan. Karena temannya kayak gitu dia lebih dewasa
lebih jauh dibandingkan kita gitu, dimana ya dia udah tahu caranya manajemen pikirannya gitu, biar lebih apa ya, biar lebih terkendali lah masa depannya gitu. Nah selanjutnya sahabat dekat. Ada yang punya sahabat dekat banget, bahkan dari SD gitu. Ada. Yang ada yang punya sahabat dekat. Yang punya sahabat dekat dari SD. Wah, baru satu doang ya. Berarti di sini belum punya ya, belum ada yang punya sahabat dekat dari SD, SMP sampai sekarang. Ada yang punya lagi. Nah, orang-orang yang punya sahabat dekat ini hebat banget lah, istiqomah banget gitu. Karena apa ya, mungkin suatu saat kita bakal bosan nih sama satu sama lain gitu. Contoh saya nih udah temenan sama pasien, tiba-tiba saya bosan sama pasien nih. Pasien soalnya ngajaknya ngaji mulu, saya bosan diajak ngaji. Main sama teman yang lain, coba main ML gitu. Kan biasanya kayak gitu. Tapi kalau orang-orang yang punya sahabat dekat bahkan dari SD gitu, ya walaupun kebiasaan dia ngaji atau kebiasaan dia bersimpangan dengan kebiasaan kita gitu, atau ya kita punya perbedaan yang signifikan itu jauh banget sama dia, tapi tetap mau menerima dia, itu hebat banget. Soalnya susah untuk menjaga kebersamaan itu. Oke, udah berhubung udah agak sore. Gimana, ada yang mau dipertanyakan tentang pertemanan ini? Atau gimana sih kan caranya cari teman? Atau atau makin apa ya, biar enak. Ya udah, Kak aja. Kak, gimana sih caranya buat ya nanti kalau saya masuk kuliah biar dapat teman gitu? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Mana? Udah? Gak apa-apa. Biar gak bosan sama teman atau teman kita gak bosan sama kita gitu ya. Itu caranya gimana? Oke, ketemu dulu satu lagi. Namanya gampang, yuk. 3 pertanyaan. Ya, Neng, mau nggak? Nanya. Oh, ayo lagi, apa nanya aja. Dia sharing lah gitu gimana caranya. Ya saya sendiri kalau menurut saya dalam pertemanan itu ya agak kurang baik gitu. Ya karena ya itu saya itu masih dari orang yang mencari jati diri gitu. Jadi kemana aja ya ayo. Ada yang ngajak A, B, C. Aduh bingung. Ya udah, saya enggak gitu. Kalau misalnya berteman. Oke, ada lagi. Gimana caranya biar teman kita nggak bosan sama kita? Di sini ada yang mau jawab? Anjar, gimana Anjar mau jawab? Ini Anjar yang paling mantap nih, yang paling diidolakan sama jurusan kita. Aduh. Kalau saya setiap lewat apa sama Kak Anjar, teman-teman yang lainnya, Anjar, pasti dia apa? Udah jujur aja saya iri gitu sama Anjar. Aduh. Apa saya selalu disapa gitu. Aduh. Gimana Anjar mau jawab? Ya paling salah satunya kita masuk ke hobinya gitu biar gak bosan. Semisal salah satunya saya kan berteman sama Dimas nih. Dimas tuh hobinya main ML. Nah biar gak bosan, saya juga ikut main ML gitu kan. Gitu. Misal tadi teman yang di sini hobinya kan masak ya. Kita juga bisa ikutan masak gitu. Biar bantu-bantu, biar gak boring gitu kan. Terus misal satu laginya suka main badminton, ya kita juga ikut ke hobinya dia gitu. Biar suasana berteman itu nggak terlalu jenuh gitu kan. Sama aja kayak belajar gitu kan. Dibawa enjoy aja gitu. Kalau yang penting kalaupun semisal teman kita punya hobi atau apapun itu yang menurut dia sukai, ya kita nggak apa-apa masuk, toh nggak bakal merugikan kita. Ya kalaupun hobi dia bakal merugikan kita, hobi apa sih yang bakal merugikan? Nggak ada yang namanya hobi yang bakal merugikan. Tapi kita di hobi tersebut kita bakal mendapatkan kesenangan. Contoh, misal kayak tadi
kita teman kita nih, contoh Pase ini suka main badminton. Kenapa saya nggak mau main badminton? Padahal kan ya badminton itu ya paling kita cuma butuh modal raket aja, raket bisa minjem aja ke Pase. Nah, terus apa yang bakal kita dapatkan? Ya tentunya kesehatan kan. Terus kalau semisal mainnya sama tukang yang senang masak gitu, kita juga kan bisa belajar gitu dari dia gimana sih cara masak, gimana sih cara ngulek gitu. Ada yang nggak bisa ngulek di sini? Ini ngulek cabai kok nggak bubuk-bubuk atau nggak apa nggak jadi gimana caranya? Kita bisa belajar sama temannya. Ya walaupun hal sederhana itu gitu. Ya kita terkadang milih-milih masakan, masakan ini nggak enak saya mau beli aja. Masakan ini nggak enak. Coba kita masak sendiri bisa nggak bisa kan? Makanya cari teman atau kita menghargai hobi-hobi teman kita biar kita juga bisa belajar dari dia. Gimana caranya dari tadi jawaban dari pertanyaan tadi gimana caranya untuk teman kita nggak bosan, yaitu dengan cara kita masuk ke hobinya. Contoh mbak siapa tadi lupa namanya? Iha temannya hobinya apa? Tahu? Jadi lihatnya aja deh, nggak usah ditanyain teman-teman. Kamu hobinya apa sih? Kalau teman kan biasanya kita suka pengertian yang ngeliatin teman itu mah dia itu nulis terus nah, berarti hobinya nulis. Nah, hobinya bercanda hobi bukan? Bukan sih, kayak sering kebiasaan Ya, coba kalau misalnya emang orang yang ngelawak itu kan berarti orang yang memang dia aktif secara ya lisan gitu ya. Ya, kalau dia aktif secara lisan, kita harus bagaimana nih? Dia tipe orang yang cerewet, ngomong terus. Berarti kita harus gimana? Cukup satu, yang menghadapi teman yang seperti itu, ya kita hanya memberikan kuping kita. Dan harus listening lah, gitu, mendengarkan dia. Ya walaupun dia melawak ya kita paling iya ya udah gitu aja walaupun dia nggak nyambung gitu ya iya baik. Yang penting dia itu butuh seseorang yang mendengarkan. Ya kan dia nggak enak kalau misal dia melawak tapi nggak ada yang ketawa, nggak ada yang lucu. Contoh kan orang-orang yang melawak kayak gitu kan ya bisa jadi orang itu punya rasa kesepian. Saya juga punya teman nih orang yang benar-benar SD pelawak. Hal apapun dia ya dibuat lucu gitu sama dirinya. Padahal ya saya sendiri nggak nganggap itu lucu, tapi ya menghargai aja. Ya walaupun itu nggak lucu. Iya kemarin kita beli kaca, ya ikutan dia ngomong kick, saya juga kick. Kan kick itu bahasa Cirebon ya. Kick deh. Beli kaca, cuma kayak gini, 100.000. Iya. Dia membuat kaca ini jadi lelucon. Ya udah saya juga ikutan. Lah, kira mending tuku kaca 100.000, kita harus tuku 50.000, balik-balik pecah. Ya walaupun bohong ya nggak apa-apa, yang penting hargain dia gitu. Itu jadi gimana caranya untuk nggak buat dia bosan, yang kita harus tahu gitu. Harus bisa masuk ke dalam hobinya dan harus bisa menghargai apa yang dia lakukan. Atau kayak masakan nih, ada yang hobinya senang masak, ya walaupun di lidah kita juga agak kurang terasa gitu enak, tapi kita harus ini enak ya, ini nama masakannya apa gitu, kalau nggak tahu. Oh ini namanya goreng bakwan. Wah iya enak kok rasanya, kayak mengingatkan sesuatu gitu, ada masa lalu gitu. Kayak yang belum pernah ada, rasa yang belum pernah ada. Nah, gak apa-apa kita menghargai aja. Tuh, ya. Mana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Menambahin silakan dulu, Pak. Jadi kan apa masalah Mbak Ina? Jadi kan Jadi kan masalah pertemanan kan kadang itu juga kan menimbulkan hal-hal yang bosan entah dari kita ataupun lawan individu kita ya. Kadang kalau semisal kita dalam pergaulan atau lingkup pertemanan itu tidak semua seperti sama yang ada di hati. Bukan kalau perempuan ya begitu perasaan bisa bisa dikendalikan atau untuk kita mengulangi perjuangan
kita tadi yang sempat dibahas, kita masuk ke dunia pertemanan orang tersebut, dunia mengapai, namun kita garis bawah sedikit, terkadang nggak semua teman itu baik. Nah, di situ kita mencoba menerapkan ada pertemanan gitu ya, biar kita itu nggak terbawa arus. Kadang kalau misal kita sama teman itu bisa ya jangan keluar sama Tuhan kita bisa lupa. Kalau bahasa itu bahasa suku-sukunya. Jadi ini kalau misalnya dalam pertemanan itu kita tahu yang namanya harus bisa masuk ke pertemanan yang lebih baik dan harus sendiri memilih masing-masing. Karena nggak semua pertemanan itu baik, apalagi di zaman milenial sekarang kan. Iya. Jadi itu intinya dalam mencari pertemanan kita ya kesimpulannya gitu. Ya kita berusaha ya sesederhana mungkin, biasanya aja lah. Ya. Jangan ya sayang banget sama teman atau berlebihan terhadap teman gitu. Dan suatu saat teman itu yang mungkin bakal jadi ancaman juga buat kita gitu. Jadi ya kalau sama teman ya alangkah baiknya gitu. Ya seala kadarnya aja lah gitu. Sebiasanya aja. Toh lagi-lagi yang bakal menemani kita bukan orang-orang itu, tapi ya di masa depan nanti bakal ada orang yang bakal menemani terus kan. Nah, terus kecuali kalau semisal kita punya sahabat dari kecil banget, ya orang yang paling mengerti kita ya. Kalau orang itu udah terbiasa dengan sikap kita dan udah menerima sikap kita, ya udah kita pertahankan. Kecuali sahabat sih kalau menurut saya mah. Udah gimana, ada yang mau bertanya lagi? Kamu ini gimana? Udah tak? Udah. Arif. Arif mah kayak kakaknya kita ya. Oke, gimana? Gak ada lagi? Oke, mungkin kita cukupkan aja ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih dari saya dan teman-teman saya juga yang sudah hadir di sini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.